Selanjutnya adalah lomba orasi Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Fahreza Dafa Asefi dari kelas 12 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia bersumpah di bawah nama Nusantara. Mulai dari Jong Ambon, Jong Celebes, sampai Jong Java, bersumpah untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka, tidak lepas dari perjuangan para pemudanya. Mulai dari yang berkalung salib hingga yang berkalung surban, bersatu padu hanya untuk memperjuangkan satu kata, merdeka. Semangat juang yang tinggi adalah ciri khas pemuda bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kutarik Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi kemerdekaan itu terasa semu. Bangsa kita masih dijajah oleh imperialisme bangsa asing. Mulai dari penjajahan ideologi, kebudayaan, hingga ekonomi. Bukan hanya itu, bangsa kita juga dijajah oleh bangsanya sendiri. Mulai dari korupsi, intimidasi, sampai diskriminasi masih terjadi di bangsa Indonesia saat ini. Maka dari itu, ikrar Sumpah Pemuda yang telah dilaksanakan 92 tahun yang lalu harus kita tampilkan kembali dalam jiwa pemuda bangsa Indonesia, agar senantiasa semangat persatuan dan kesatuan tidak pernah pudar dalam jiwa pemuda bangsa Indonesia. Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang sedang menjalankan revolusi industri. Tapi naas, sang corona menjadi parasit pada saat revolusi industri saat ini. Pandemi tidak boleh menyurutkan semangat juang pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Kita harus semangat dan bangkit, walaupun dengan keadaan yang mencekik. Kita harus kuat dan bangga sebagai pemuda bangsa Indonesia. Kepada pemuda harapan Indonesia, maju tidaknya bangsa Indonesia tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Pemuda yang sedang berproses saat ini adalah calon pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dengan pemuda yang berkualitas akan menghasilkan tatanan negara yang berkualitas pula. Pemuda adalah harapan bangsa Indonesia. Harapan yang akan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berjaya, bangsa yang besar, bangsa adidaya, dan mampu mengusir para tikus yang ada di sana. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, dari Sumpah Pemuda bukan hanya semangat persatuan dan kesatuan saja yang dapat kita ambil, tetapi lebih dari itu. Tekad kebangsaan untuk memajukan bangsa Indonesia tidak pernah pudar dalam jiwa pemuda bangsa Indonesia.
Kita harus semangat dan bangkit walaupun dengan kondisi yang mencekik saat ini. Di balik semangat persatuan dan kesatuan ada cita-cita luhur pemuda bangsa Indonesia. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berjaya dan merdeka. Oleh karena itu, di hari ke-92 tahun Sumpah Pemuda, marilah kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita agar senantiasa bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan juara 1. Lomba ceramah agama. Ulfatul Maghfirah, kelas 12 agama 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan-karyawati MAN 4 Banyuwangi, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan yang insya Allah mendapat syafaat Nabi. Hadirin, dalam pandemi corona seperti ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak diperingati seperti tahun-tahun yang lalu, di mana yang dulunya pawai sekarang jadi belajar online. Yang dulunya arak-arakan telur pakai hiasan, sekarang tinggal selfie pakai caption maulidan. Yang dulunya solawatan gebiar-gebiaran, sekarang tinggal solawatan pakai video call namanya. Namun hadirin, dalam keadaan seperti ini, jangan sampai menyurutkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan justru kita seharusnya lebih banyak bersolawat kepada Nabi dan membaca sirah-sirahnya seperti yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu menjelang waktu sore. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Hadirin, bercerita tentang kesempurnaan Nabi Muhammad memang tiada habis-habisnya tentang pujian bagi beliau. Beliau adalah tauladan, harapan, serta panutan bagi seluruh umat. Akhlakul karimah yang tiada bandingan dan kesabaran yang tiada batasan. Teringatlah tentang cerita Nabi Muhammad yang tidak pernah menyusahkan bahkan siapapun itu. Adapun Siti Aminah, seorang ibu yang mengandung beliau, tidak pernah merasa berat sama sekali. Dan bahkan saat melahirkan beliau juga tidak pernah merasa sakit.
Adapun Abdul Muthalib kakeknya, yang tidak pernah merasa kesusahan saat mengasuh beliau. Bahkan beliau tidak pernah mengeluh apa yang namanya lapar dan dahaga. Berbeda dengan kita, yang dikit-dikit mah lapar, dikit-dikit mah sakit, dikit-dikit mah haus. Bahkan lantaran Nabi Muhammad pula, Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan yang sangat miskin dan kurus kerontang, saat menyusui Nabi Muhammad atas izin Allah, langsung lancar rezekinya dan langsung berisi berat badannya. Jadi hadirin semua, dari cerita-cerita fakta tersebut, sesungguhnya Nabi Muhammad telah memberikan contoh tauladan kepada kita bahkan sebelum beliau lahir. Sehingga kita dapat mempresentasikan dalam kehidupan seperti ini, dengan tidak menyusahkan orang lain, wabil khusus orang tua, yang katanya zaman sekarang minta paket data, alasannya belajar online, nyatanya malah mainan game online. Gak mau bantu-bantu, alasannya banyak tugas, nyatanya malah kepoin anggota BTS. Astagfirullahaladzim. Hadirin, dalam uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya momentum peringatan Nabi Muhammad pada tahun ini adalah sebagai dokumentasi kita untuk lebih memperdekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Sehingga kita dapat mencontoh tauladan-tauladannya dan mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak menyusahkan orang tua. Sebelum ceramah ini saya akhiri, marilah kita bersolawat kepada Nabi dengan mengharap-harap syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan Nabi Allah wal kaukabud durri Allah. Ya ayyuhan Nabi wal kaukabud durri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun tingkah yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Beli ikan, beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah lomba orasi Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh EN Setiawati dari kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, tonggak utama dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ikrar yang menjadi semangat juang para pemuda-pemudi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemuda, aset berharga bangsa. Pemuda, harapan yang akan menggelorakan semangat juang untuk terus berkarya sehingga
bangsa ini menjadi bangsa yang berjaya. Soekarno pernah berkata, bawakan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pemuda bukan hal yang biasa, melainkan aset berharga bangsa. Zaman sekarang, banyak pemuda-pemudi yang lebih sibuk bermalas-malasan. Apalagi sejak corona ini menyerang, mereka lebih pasrah dengan keadaan. Padahal negara mereka sedang dalam kekacauan. Konflik bertebaran, konspirasi-konspirasi yang menggegerkan, bahkan demo-demo bermunculan. Bagaimana nasib bangsa ini jika para pemuda-pemudinya abai seperti itu? Bahkan sudah banyak yang melupakan nilai luhur Sumpah Pemuda. Maka kita sebagai pemuda-pemudi abad 21 hendaknya merubah pola pikir kita, tindakan kita, dan jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Karena waktu kita begitu berharga. Untuk melakukan gerakan-gerakan yang nyata, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan cara menyalurkan inner positif kita, inner kreativitas kita, untuk memajukan, mensejahterakan bangsa ini. Tapi nyatanya teman-teman, kita sering menyia-nyiakan kesempatan itu. Betapa ruginya kita menjadi pemuda-pemudi bangsa ini. Maka dari itu teman-teman, ayo kita membuka mata kita agar kita sadar bahwa langkah kitalah, gerakan kitalah yang ditunggu oleh bangsa ini. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh pada kehidupan anak cucu kita kelak. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka jika tindakan yang kita lakukan sekarang amat buruk, maka rusaklah dunia mereka. Teman-teman, hendaknya kita menyadari akan kekurangan kita masing-masing dan berupaya untuk memperbaikinya. Serta optimalkan kekreatifan kalian agar kelak kalian berguna bagi bangsa ini. Jangan justru mengabaikan bangsa ini, karena bangsa ini membutuhkan kita untuk menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Lomba cerita tokoh santri. Juara 1 diraih oleh Uswatun Hasanah kelas 12 Agama 2. Juara 2 diraih oleh Siska Aminova dari kelas 12 MIPA 2. Juara ketiga diraih oleh Nadila Khairunisa kelas 12 MIPA 3. Lomba ceramah agama. Juara 1 diraih oleh Ulfatul Maghfirah kelas 12 Agama 2. Juara 2 diraih oleh Rahmat Era Sugiarto kelas 11 IPA 3. Juara 3 diraih oleh Khotrun Nada kelas 12 IPA 5. Lomba orasi Sumpah Pemuda. Juara 1 diraih oleh EN Setiawati kelas 12 MIPA 2. Juara 2 diraih oleh Fahreza Dafa Asefi kelas 12 MIPA 3. Juara 3 diraih oleh Rahma Hadi kelas 10 Agama. TV.
nanti di screenshot. Sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Second. Screenshot nggak? Lalu apa jenenge pialane diangkat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti habis ini. Saya penutupan dulu. Acara selanjutnya adalah sambutan penutup kegiatan oleh Bapak Haji Saifur Rahman. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada para alim ulama yang kita hormati, kepada Kepala Manpat Banyuwangi Bapak Dr. Andes Haji Mujikan MBDI, kepada seluruh Dewan Guru, Waka, dan keluarga besar Manpat Banyuwangi dan anak-anakku semuanya, peserta lomba dalam rangka kegiatan Hari Santri Nasional Maulid Nabi dan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh keluarga besar Manpat Banyuwangi secara online, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pertama, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, baik dari anak-anak semuanya yang telah mengikuti lomba ini dengan baik, baik lomba orasi ilmiah, baik lomba ceramah keagamaan dan cerita tokoh santri. Semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan ini menjadi bekal kalian untuk meniti karir dan melanjutkan cita-citamu di masa depan. Selanjutnya, kepada seluruh Dewan Guru kami terima kasih yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini walaupun live streaming, karena memang kondisi lagi pandemi sehingga kita melaksanakan kegiatan ini semuanya menggunakan online. Mudah-mudahan semuanya ini tidak mengurangi dari arti yang sebenarnya dari peringatan yang tahun-tahun lalu kita laksanakan secara langsung, kita bertatap muka. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada sesuatu yang kurang pas, kurang cocok dan memang tidak berkehendak atau tidak dikehendaki dengan acara kegiatan seperti ini. Kami mohon maaf. Kami melaksanakan seperti ini dalam rangka menyesuaikan keadaan, karena memang keadaan sekarang lagi pandemi COVID-19, sehingga kami harus mematuhi protokol kesehatan dan harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena semuanya ini demi keselamatan kita bersama. Dan mudah-mudahan tahun mendatang pandemi ini cepat sirna, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan apa saja, terutama pembelajaran bisa langsung bertemu dan bertatap muka dengan para siswa, di mana Bapak Ibu Guru sangat rindu sekali dengan anak-anak untuk bertemu, karena sudah hampir 1 tahun ini kita melaksanakan kegiatan secara daring. Dan kita berdoa bersama-sama kepada Allah, memohon agar apa yang ada ini oleh Allah cepat dihilangkan dan diganti dengan sesuatu yang sangat kita dambakan demi masa depan anak bangsa ini. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada semuanya keluarga besar Manpat Banyuwangi yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saat ini tolong anak-anak, apa yang telah kalian capai, kembangkan dan lanjutkan itu semua, karena kesempatan tidak akan terulang kembali. Saat ini acara kegiatannya telah berakhir, Hari Santri, Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi.
Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya barokah dan diridhoi oleh Allah. Atas nama panitia, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian susunan acara penutupan live streaming kegiatan peringatan Hari Santri Maulid Nabi Muhammad SAW dan Sumpah Pemuda. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.